Halo, cek. Ada suara nggak? Ada. Pet, pet, pet. Ngomong pet, woi. Iya, bagaimana jadi Tuan? Jadi begini, Veron. Pembahasannya mau aku bahas seperti yang aku katakan tadi. Jadi gue ingin membahas soal beberapa permasalahan dan dampaknya bagi kita. Permasalahan beberapa minggu belakangan ini. Ya, bagaimana? Sebelumnya, bagaimana kabar kalian di Las Venturas? Sangat amat baik, Tuan. Sangat amat baik. Dan mohon maaf kalau memang pertanyaanku agak menyinggung. Bagaimana dengan terkait anggota kalian yang sempat kau beritahu kepada kami pada waktu itu? Ya, dia sudah kami hukum dengan cara menghilangkan nyawanya. Karena itu sudah berlebihan dan juga sangat merugikan kita pastinya. Karena informasi berharga dari White Trust juga menyebar kemana-mana. Dan makanya beberapa minggu ke belakang kita tuh terus digempur. Karena ya salah satu penyebabnya adalah informasi yang diberikan oleh si pengkhianat ini. Ya berarti informasi yang mau aku bahas sekarang ini sudah aman untuk dibahas di tempat kalian ini. Sudah aman. Oke, jadi langsung saja. Untuk tadi kau sempat menanyakan di telepon mengenai satu kelompok yang bernama WOA, apakah bagian dari kita atau bukan kan? Mungkin bisa aku Betul. perjelas sekali lagi di sini. Untuk WOA atau Wheels of Anarchy dengan presidennya Boy, bisa dikatakan dia sudah satu bendera dengan kita. Oke. Mungkin kedepannya kalau memang mereka berbisnis dengan kalian, bisa kalian beri harga company saja untuk mereka. Oke. Oh ya. Eh, Selain Noah atau ada lagi kah yang sudah satu bendera dengan kita, kelompok yang baru? Ada satu lagi, yaitu ada Rascal Street Gang. Rascals. Berarti dari Los Santos ya? Ya, betul. Oke, berarti dua itu baru ya, Rascal dengan Noah tadi. Untuk sekarang dua itu yang baru, yang ada di pihak kita. Sama seperti ini, Bung Averon. Karena di bendera kita ada satu kartel lagi yang bernamakan BBC. BBC ini aku tidak tahu pergerakan mereka seperti apa karena dari BBC sendiri itu sudah bisa dikatakan hilang komunikasi dengan kita semenjak orang-orang yang dulunya mendirikan BBC itu sudah tidak ada lagi. Jadi BBC ini sudah bisa dikatakan hampir tidak pernah berbisnis dengan kita. Sebaliknya pun kita ke mereka. Oke. Jadi ke depannya mungkin aku mau mengajak Waitress untuk BBC ini seperti apa dan satu kelompok lagi Los Zetas yang ada di atas bukit Missionary Hill. Karena dari Sinaloa sendiri, kalau memang mereka tidak punya kontribusi dalam keuntungan Sinaloa atau dan wilayah San Fierro, kita akan mengusir mereka dalam waktu dekat. Berarti kita akan mengusir BBC ini. Ya, BBC dan Los Zetas. Cuman untuk BBC belum ku tanyakan apa maksud dan tujuan mereka selama ini. Mungkin setelah dari sini aku bisa datang ke sana untuk menanyakan lah siapa bos baru mereka setelah yang dulu sering berbicara dengan kita. Oke. Dan untuk kedepannya itu bagaimana tuh tentang company musuh kita? Apakah bakal ada penyerangan lagi atau tidak? Untuk penyerangan, mungkin untuk dalam waktu dekat ini ke pihak sebelah kita belum ada plan untuk melancarkan timah panas lagi. Paling gini, ini aku dapat beberapa kabar dari anak-anak jalanan yang
ada anggotanya dihilangkan ingatannya oleh beberapa pembisnis di San Vero. Mungkin kita untuk saat ini berfokus di situ dulu. Karena kalau misalkan kita sudah tahu inti dari permasalahan tersebut, kita tahu siapa dalang dibalik yang melakukan hal tersebut. Oke, berarti kita fokus ke kelompok yang di San Fierro dulu ya. Ya, betul. Sama seperti ini. Pak terus pernah datang ke BC tidak untuk berbisnis atau mencoba mengorek informasi mereka? Dari itu sudah 3 kali ke sana, hanya untuk ya hanya mencari udara segar, tetapi mereka itu tidak selalu ada di tempat setiap kita ke sana. Tidak selalu dari tempat, bagaimana maksudnya? Jadi Mereka setiap tidak ada kita, di BZ. ya tidak ada di by side. Setiap kita ke sana tidak ada di by side lagi. Oke. Mungkin beberapa waktu lagi kalian bisa datang lagi ke sana ya untuk mencari tahu informasi tentang mereka ya. Kalian bisalah membocorkan informasi Sinaloa yang palsu-palsu ke mereka agar mereka percaya dengan kalian. Karena beberapa kelompok anak jalanan pun kita beri tugas seperti itu. Karena posisi di sini kita sangat membutuhkan informasi sekarang. Karena dari Sinaloa sendiri pun tidak mau bermain yang seperti kemarin yang mungkin dampaknya bisa merugikan company kita. Mm-mm. Jadi sebisa mungkin kita gali dulu informasinya sampai benar-benar informasi tersebut valid 100% baru kita buat satu tindakan lagi ke mereka. Oke. Oh, untuk kelompok yang memproduksi senjata seperti kalian ini yang berada di Los Angeles itu bagaimana? Itu harus kami korek informasinya juga atau tidak? Mungkin kalau untuk Nosnaya dan Seijaku seperti tidak usah sih Bung Averon karena terlalu beresiko karena mereka sudah sangat tahu kalau White Rose sendiri ada di bawah naungan Sinaloa kan kita sama-sama punya kerjasama. Oke, tapi sebenarnya dariku pernah pertama kali tuh hanya sekali ke Seijaku. Dia itu bilang ingin berbisnis dengan kita, tetapi tidak pernah kesini. Apakah dia emang benar-benar sudah tahu bahwa kami ada di bawah naungan Sinaloa? Ya no, kalau soal itu mungkin kalian bisa datang saja ke tempat mereka atau ya kalian sedikit mengedarkan bisnis kalian karena dari Sinaloa sendiri pun kan sudah pernah bilang kita tidak mempermasalahkan kalian berbisnis dengan siapapun karena itu balik lagi untuk keuntungan kelompok kalian sendiri kan. Itu yang penting ya kalian pintar-pintar membagi harga dengan mereka. Karena dari organisasi persenjataan di negara ini atau di kota ini, kita belum pernah sama sekali melakukan sebuah pertemuan untuk membahas ekonomi eh, harga barang gelap. Karena ya balik lagi, aku mau mengadakan itu Sinaloa sendiri pun punya konflik yang cukup besar dengan Notsnaya. Hmm. Maxius lagi. Kalian tahu dengan informasi ada dua kelompok penggerbong narkotika baru. Diriku tidak tahu itu. Ya, jadi di San Pedro ada satu yang menggunakan baju berwarna ungu kalau tidak salah. Dengan menggunakan vest berwarna hijau. Tepatnya kalian tahu tempat Jalisco kan? Tahu. Ya, dia menempati wilayah Jalisco yang dulu sering ya dijadikan kantor oleh Jalisco. Dan satu lagi ada pengedar narkotika juga Ishikawa. Kalau tidak salah mereka berada di Las Venturas juga. Gelas kontras juga. Oke. Ya, tapi belum jelas untuk Las Venturasnya bagian mana. Karena gini, Averon,
Dari kedatangan dua kelompok ini, mungkin yang bisa aku berikan rasa respect atau rasa hormat kami itu terhadap satu kelompok yang ada di Santero saja. Karena untuk Ishikawa sendiri, dia ingin mengajukan sebuah kerjasama, namun dia membawa kontraknya sendiri yang dia buat sendiri. Maka dari itu proposalnya tidak kita terima. Namun, mereka meminta surat yang kita buat. Ya, kalian juga tahu lah, kita tidak semudah itu memberikan surat kontrak kepada kelompok-kelompok baru. Harus ada beberapa kerjasama atau tugas yang mereka jalani dulu kan. Hmm. Ya, Ah, lalu dari kartel Ishikawa ini bisa kukatakan cara mereka ngomong agak meninggi. sebenarnya sebelumnya itu, oh ya, yang di tempat Jelis itu kita sudah pernah datang. Emang banyak orang situ kan, tapi kami baru tahu sekarang bahwa mereka memproduksi narkotika juga. Dan untuk Ishikawa ini sebenarnya dia itu pernah mengajukan, bukan Ishikawa ya, maksudnya itu keluarga Ishikawa. Ishikawa itu pernah minta White Rose untuk bekerja sama dengannya. Kerjasamanya itu ya hanya bahan-bahan. Dan ternyata mereka malah menyaingi kita. Dan kami mungkin nanti akan meminta pertanggungjawaban dari Ishikawa. Aduh, anjir. Oh, berarti sebelumnya Ishikawa pernah ada kontak bisnis dengan kalian? Betul, tetapi hanya bicara doang, belum ada kegiatannya langsung lah kerjasamanya. Karena mereka hanya omong kosong dan ternyata mereka malah menyaingi kita, ingin menyaingi kita istilahnya, apalagi di Las Venturas. Oke. Okay. Karena dari Ishikawa sendiri pun, terus kalian harus berhati-hati. Ishikawa telah melancarkan satu ancaman kepada company kita untuk dia menggali informasi tentang Sinaloa. Entah apa tujuannya, entah sebenarnya dia antek-antek dari pembisnis persenjataan di LV atau bukan. Tapi yang jelas, mereka ini mencoba untuk mengorek informasi Sinaloa dengan cara melakukan pengancaman ke company-nya. Aduh, memangnya Ishikawa sudah mempunyai ini company yang berada di bawah naungan dia. Mungkin seperti ini ya. Kita di sini masih belum mengetahui mereka ini berada di bawah naungan siapa. Akan tetapi kalau semisal mereka memang sudah bisa dibilangnya adalah bisa mengancam kepada company kita, ya otomatis mereka sudah memiliki backupan untuk hal tersebut. Dan ketika diriku bertanya, ketika kalian sudah mengetahui bahwasanya Las Venturas memang adanya Nosnaya, kenapa kalian tetap ingin berada dengan Sinaloa? Dan kemungkinan dari instingku sendiri mungkin dia berada di bawah naungan Nosnaya. Itu sudah pasti, karena tidak mungkin juga kan dia dengan PD-nya datang dengan memberikan sebuah kontrak dengan, ya, setelah itu dia apa ya, bisa dibilangnya melakukan pengancaman kepada company kita. Oke, berarti tugas kita nih, mungkin nanti tugas tambahan nanti kita dari kita sendiri, nanti kita korek informasi dari Ishikawa juga. Soalnya kita mempunyai Ya. kenalan dari Ishikawa juga. Oke, boleh. Bunga Pero nanti ya kalian bantu cari informasi aja. Karena dari Sinaloa juga benar-benar sangat membutuhkan sebuah informasi yang valid sih. Kita nggak salah langkah ke depannya. Paling untuk pembahasan ini, ada yang ingin kalian tanyakan nggak dari Waitrose untuk kita? Dari Waiters ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelumnya tidak ada. Nggak ada. Mungkin tidak ada.
Nah, Ya sudah paling, ayonya ada yang ingin kau sampaikan lagi tidak? Sama ini sih, tidak lain dan tidak bukan kalian cari informasi tentang Ishikawa ini ada di. Sudah aku bahasnya barusan. Mungkin itu aja sih. Sudah. Paling bisa ku katakan berhasil untuk malam ini, White Rose. Sebelumnya mohon maaf kalau kami mengganggu waktu kalian ya. ya, Gracias juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang jauh dari saya dari San Fierro ke Las Venturas. San Fierro kan? Karena kita juga datang ke sini untuk mengedarkan beberapa bisnis kita kok di beberapa pojok-pojok Las Venturas. Jadi aman aja. Ya, hati-hati di jalan, Tuan. Semoga kalian selalu menikmati udara segar di Las Venturas.